Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel SPT Garden, channel yang akan selalu berbagi seputaran pertanian dan juga perkebunan. Cukup membutuhkan hitungan hari setelah menggunakan cara seperti ini. Jangankan tanaman yang tinggi besar, tanaman kecil pendek pun langsung keluar bunga dan berbuah lebat di luar musimnya. Saya pun sampai kaget melihat hasilnya lebat buahnya setelah menggunakan cara seperti ini. Menambahkan 1 butir pil obat sakit kepala ya teman-teman, beserta 1 botol Yakult, kemudian diracik dipadukan menjadi 1 sehingga menjadi racikan yang luar biasa nantinya untuk tanaman yang sulit berbunga, sulit berbuah. Dan akan dipadukan beberapa bahan lagi nantinya untuk diproses menjadi pupuk racikan yang luar biasa untuk tanaman kita. Apalagi tanaman yang sulit berbunga, sulit berbuah, sehingga setelah disiram dengan racikan ini, insya Allah tanaman akan berbunga dan berbuah lebat. Kira-kira apa saja bahan yang akan saya racik? Teman-teman tonton terus video ini sampai selesai, jangan di skip-skip agar teman-teman tidak gagal paham. Dan sebelumnya, tonton dulu intro dari channel SPT Garden. Oke teman-teman, jadi bahan pertama yang harus kita siapkan terlebih dahulu adalah wadah yang berukuran 5 liter ya teman-teman. Tapi ini saya tidak fullkan 5 liter, tetapi saya akan membuat racikan yang cukup sederhana saja, yang kecil, yaitu sekitar 1 literan saja. Dan langkah pertama kita siapkan seperti ini dulu. Kemudian racikan pertama yang saya akan buat yaitu adalah obat sakit kepala ini ya teman-teman. Dan ini harus kita tumbuk terlebih dahulu seperti ini. Kita masukkan ke dalam plastik es seperti ini ya teman-teman, agar mudah untuk menumbuk pil ini teman-teman. Nah, kita lakukan seperti ini ya. Nah, lakukan secara manual seperti ini. Oke. Nah, sekiranya sudah selesai, kemudian kita taruh lagi ini. Nah, dari kegunaan racikan ini bisa diterapkan untuk tanaman tinggi besar maupun tanaman kecil, apapun jenisnya tanamannya teman-teman, baik tabu lampot maupun lahan perkebunan ya teman-teman. Oke, langsung saja ke bahan selanjutnya teman-teman. Kita masukkan ke wadah seperti ini. Kemudian kita tuangkan dari 1 botol Yakult ini ya teman-teman. Nah, ini biasanya pengganti dari E4 ya teman-teman, bakteri fermentasi. Cukup menggunakan sebanyak 1 tutup botol saja dari Yakult ini teman-teman. Yakult ini mengandung bakteri yang bagus teman-teman, yaitu adalah Lactobacillus untuk tanaman. Bakteri ini membantu menguraikan bahan organik di tanah menjadi nutrisi yang mudah diserap oleh tanaman teman-teman, serta mengurangi jumlah patogen yang merusak tanah. Harganya sangat murah sekali, hanya Rp2.500 sudah mendapatkan 1 botol Yakult teman-teman. Nah, selanjutnya jangan lupa ini kita aduk terlebih dahulu supaya kedua bahan tadi tercampur dengan merata dengan air teman-teman. Nah, sebelum video dilanjut nih, buat teman-teman yang ingin sharing-sharing seputaran pertanian bisa tulis di kolom komentar. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya untuk like dan juga subscribe-nya, supaya saya lebih bersemangat lagi dalam berbagi ilmu seputar pertanian. Oke teman-teman, sekira sudah tercampur racikan yang tadi, di sini saya akan menambahkan air leri ya teman-teman, atau air cucian beras. Daripada dibuang, saya sayang banget ya, mending dijadikan pupuk untuk memelihara tanaman kita, apapun jenisnya ya teman-teman, agar sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kita wajib untuk memeliharanya, memberikan pupuk yang terbaik agar tanaman kita sesuai dengan yang kita harapkan dan berbuah lebat ya teman-teman. Nah, awas jangan sampai salah dan keliru bahan-bahan yang digunakan ya teman-teman. Sekali lagi saya akan ulangi. Tadi yang pertama menggunakan
Obat sakit kepala 1 butir adalah Oskadon atau Bodrek. Kemudian 1 botol Yakult dan air leri sebanyak setengah liter teman-teman. Nah, oke teman-teman, ke langkah selanjutnya saya akan menambahkan 2 butiran ya teman-teman. Ini adalah bahan utamanya yang digunakan. Ada pupuk NPK Mutiara 1616 dan juga pupuk KCL teman-teman. Nah, pupuk ini dipadukan menjadi satu agar kekuatannya menjadi turbo super fulfur teman-teman, mendorong pembungaan dan pembuahan ya teman-teman. Pupuk NPK ini khusus pembuahan beserta pupuk KCL ya teman-teman. Dan cara seperti ini juga bisa memperkuat kedua bahan pupuk ini agar lebih super powerful, mendorong pembungaan dan pembuahan, juga menghemat kedua bahan pupuk ini. Nah, untuk kedua bahan ini kita tidak pakai banyak ya teman-teman, jadi sedikit saja, yaitu adalah 1 sendok teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini pupuk NPK 1616 yaitu 1 sendok dan juga KCL 1 sendok teman-teman, dimana di dalamnya terkandung fosfor dan nitrogen ya. Kemudian kita larutkan air terlebih dahulu ya teman-teman, sebelum kita campurkan ke dalam racikan 1 liter ini. Yakinkan kedua bahan pupuk ini harus benar-benar tercampur merata beserta air ya teman-teman, agar lebih bagus, lebih maksimal lagi. Jangan sampai ada yang tersisa teman-teman. Waktu pembungaannya dengan cara dikocorkan ya teman-teman, bukan untuk dispraykan, melainkan untuk dikocorkan ke bagian akar sekeliling media tanaman ya teman-teman. Tanaman apa saja itu jenisnya agar berbunga dan berbuah lebat, berbuah cepat, dan buahnya tidak rontok, maka teman-teman lakukan dengan membuat racikan seperti ini. Nah, kemudian setelah kita sudah terlarut dengan rata, maka campurkanlah ke dalam racikan yang sudah buat tadi teman-teman. Nah, kemudian kita aduk-aduk terlebih dahulu. Yakinkan semua bahan-bahan yang tadi tercampur dengan rata. Dan jika sudah tercampur dengan merata, untuk bahan terakhirnya di sini saya akan menambahkan molase atau tetes tebu ya teman-teman. Atau jika teman-teman tidak mempunyai molase, bisa menggantikannya dengan gula aren ataupun gula pasir ataupun kecap manis teman-teman. Itu sama saja teman-teman. Nah, untuk molasenya ini saya tidak pakai banyak-banyak, secukupnya saja. Cukup gunakan 1 sendok makan saja teman-teman, karena pupuk ini nanti untuk fermentasi, jadi harus menambahkan mikroorganisme dan juga bahan pengurainya ya teman-teman. Sekali lagi mohon disimak ya teman-teman agar tidak gagal paham. Bahan-bahan yang saya gunakan, yang pertama tadi menggunakan 1 pil Oskadon, kemudian Yakult 1 botol, dan ditambah lagi dengan air cucian beras setengah liter, dan ditambah pupuk Mutiara dan juga KCL masing-masing 1 sendok makan, dan terakhir menggunakan molase 1 sendok makan teman-teman. Dan sebelum digunakan alangkah baiknya aduk-aduk terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman, agar menjadi pupuk yang terbaik, dan difermentasikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Dan waktu fermentasinya selama 10 hari atau 20 hari, paling cepat 10 hari ya teman-teman. Nah, untuk cara memfermentasikannya ini, simpan di tempat yang teduh menggunakan wadah yang ada tutupnya. Bebas menggunakan wadah apa saja, yang penting ada tutupnya. Nah, di sini saya menggunakan botol bekas seperti ini ya teman-teman. Nah, kita masukkan ke dalam botol bekas untuk proses fermentasinya, agar nantinya fermentasi ini berjalan dengan bagus sehingga menjadi racikan pupuk yang sangat luar biasa untuk tanaman kita. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita tutup rapat-rapat, dan usahakan setiap hari tutup ini harus dibuka teman-teman untuk mengeluarkan gasnya. Dan racikan ini kemudian simpan di tempat yang teduh. Dan untuk cara penggunaannya harus dicampur dengan air terlebih dahulu teman-teman. Perbandingannya 1 liter pupuk ini dicampur dengan 20 liter air bersih. Yang penting dengan rutin saja cara menggunakannya, setiap seminggu sekali atau 10 hari sekali teman-teman. Dan cara menggunakannya dengan cara dikocorkan.
Oke teman-teman, saya kira sudah jelas penjelasan dari saya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Dan saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.